Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua tetap baik-baik saja dan dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai merancang karya ilmiah. Dengan kompetensi dasar 3.14, mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Dan 4.14, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca, sehingga dapat merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah yang baik. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sebenarnya apa sih yang harus kita pelajari? Ada 4 keterampilan dasar pada bahasa Indonesia. Yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Pada keterampilan menulis ini, sangat diperlukan perhatian lebih. Dan karena keterampilan menulis ini sangat kompleks, siswa tidak hanya menuangkan ide, tapi siswa perlu menuangkan gagasan, perasaan, konsep yang secara sistematis. Nah, pada semester 2 ini, kita akan mempelajari materi mengenai karya tulis ilmiah. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang karya tulis ilmiah? Apakah kalian pernah membuat sebuah karya tulis ilmiah? Jadi, karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Terdapat jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, dalam bentuk populer, kedua, bentuk semi formal, dan yang ketiga, bentuk formal. Dan yang pertama yaitu jenis karya ilmiah populer, di mana bentuknya itu manasuka, bahasanya bersifat santai, kalimatnya sederhana, dan bukan senda gurau atau bukan fantasi. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Selanjutnya ada karya ilmiah bentuk formal yang terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua tim pembimbing, yang ketiga kata pengantar, yang keempat abstrak, yang kelima daftar isi, yang keenam bab pendahuluan, yang ketujuh bab telaah kepustakaan atau kerangka teoretis, yang kedelapan bab metode penelitian, yang kesembilan bab pembahasan hasil penelitian, yang kesepuluh bab simpulan dan rekomendasi, yang kesebelas daftar pustaka, yang kedua belas lampiran, dan terakhir riwayat hidup. Selanjutnya ada karya tulis ilmiah bentuk semi formal, terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan terakhir daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah. Yang pertama ada judul, ada pendahuluan, kerangka teoretis, metodologi penelitian, kemudian ada pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah ini tentu selalu ada pada struktur karya ilmiah jenis apapun, maka dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari struktur. Selanjutnya ada tujuan karya tulis ilmiah. Ada 5 tujuan. Yang pertama dapat menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat
atau bagi para peminatnya. Yang kedua, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. Yang ketiga, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa atau siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya ada menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Yang terakhir, sebagai wahana melatih pengungkapan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Dalam tujuan ini, tentu bukan hanya mahasiswa yang bisa melakukan atau menyusun karya ilmiah, tetapi sebagai siswa atau peserta didik sekolah menengah, kita juga bisa membuat karya tulis ilmiah tentang pengetahuan alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian atau pengalaman yang telah dilakukan di lapangan. Selain tujuan, ada pun masalah-masalah yang objektif dan faktual yang disajikan dalam karya ilmiah. Yang pertama ada sistematis, logis, objektif, dan faktual. Nah, mungkin itu saja yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.